Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 2108031020048. Saya sendiri dari Universitas Jember, jurusan Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseluruhan BPR untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang BPR. BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyeluruh dana dengan sebagai usaha BPR. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank dan pengkreditan rakyat. Pengkreditan rakyat itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pengkreditan rakyat di Indonesia dimulai sejak abad ke-19 dengan mandirinya Bank Kredit Rakyat BKR dengan lambung desa. Yang kedua, setelah Indonesia merdeka, pemerintahan mendorong pendidikan bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan lingkungan pasar dan tujuannya untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Yang ketiga, pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah menetapkan kebijakan delegerasi perbankan yang dikenal sebagai Pakto 88 sebagai kelanjutan dari Pakto 88. Fungsi BPR ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit, tidak memiliki akses bank umum. Yang kedua, membantu pemerintahan pendidikan masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi membangunkan di sektor pedesaan dapat lebih dicepatkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat perdesaan. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terdapat pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Tujuan DPR yang pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat perdesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan moderasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon, dan pelepas uang. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan produsen pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin. Sebab itu yang dilayani adalah orang-orang yang kreatif, rendah pendidikannya. Yang keempat, ikut serta mobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Kegiatan usaha BPR. Usaha BPR meliputi bentuk himpunan yang menyalurkan dan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dan mendapatkan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito panjang, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembagian bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan. Yang keempat, menetapkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia deposito berjangka panjang serta sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain. Yang kedua itu kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan DPR. Teman-teman penasaran kan? Apa aja yang tidak boleh dilakukan oleh DPR? Nah, yang yaitu ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum,
tetapi tidak dibolehkan itu oleh DPR. Usaha yang tidak dibolehkan itu yang pertama menerima simpanan berupa rigo, yang kedua melakukan kegiatan usaha dalam valuting asing. Yang ketiga, melakukan pernyataan modal dengan prinsip prudent banking dan counter terdapat layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha baik di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Jadi, hanya itu yang tidak bisa dilakukan oleh BPR. Jadi, teman-teman mengerti kan apa aja yang tidak boleh dilakukan yang tadi saya jelaskan. Lokasi kredit DPR. Dalam mengoleksi kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR. Yaitu yang pertama, dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi keuntungan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian pinjaman atau hal lainnya serupa yang dapat dilakukan DPR kepada pinjaman atau sekelompok pinjaman yang terkait, termasuk kepada perusahaan yang sekelompok yang sudah sama dengan DPR tersebut. Yang ketiga, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lainnya yang serupa yang dapat dilakukan DPR memegang saham yang dimiliki 10% atau lebih dari modal sektor, anggota Dewan Komisaris, pejabat lainnya, serta perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, pejabat BPR lainnya. Ketentuan kelembagaan. Yang pertama, perizinan DPR. Perizinan dari materi keuangan kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, izin usaha BPR diberikan materi keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Yang kedua itu bentuk hukum BPR. Bentuk hukum BPR dapat berupa perusahaan daerah, badan usaha milik daerah, koperasi, perseorangan terbatas, berupa saham atas nama, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kepemilikan BPR. Yang pertama, BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Warga Hukum Negara Indonesia yang seluruh memiliki warga negara Indonesia, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Yang kedua, BPR yang terbentuk hukum koperasi memiliki diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang keoperasian yang berlaku. Yang ketiga, BPR yang berbentuk hukum perseorangan terbatas, sahamnya hanya bisa diterbitkan dalam bentuk saham yang atas nama. Yang keempat, berupa kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Yang kelima, margin dan komodalitas atas BPR serta akurasi BPR wajib mendapatkan izin merekat keuangan sebelumnya setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan BPR.
BPR diawasi langsung oleh BI, Bank Indonesia, seperti pemberian bantuan dan layanan pembangka kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau, bantuan dan layanan bank umum. Lainnya dengan memberikan bantuan dan layanan umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang, pengusaha kecil di daerah dan pasar agar tidak terjerat rentenir dan penghimpunan dana masyarakat. Pengaturan dan pembagian tugas BPR, KUD, dan BRI. Yang pertama, BPR. Di perdesaan berfungsi sebagai penggantian bank desa. Kependudukan yang ditingkatkan ke kecamatan dan keadaan penggabungan bank desa yang ada dan kegiatan yang di daerah kedapat penduduk kecil, yang pengusaha, pengrajin, perdagangan kecil, dan lain-lain. Yang KUD sebagai warga pengkreditan kecil di desa yang memberikan jaminan kepada petani, peternak, dan layanan yang menjadi anggotanya. BRI sebagai wadah pengkreditan besar baik di desa maupun di kota. Strategis pengembangan BPR. Langkah yang pertama, langkah untuk mensosialisasikan bank syariah. Bukan saja produknya, tetapi juga sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Usaha mempertimbangkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui perhatian mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketiga, penetapan pendapatan potensi yang optimalisasi ekonomi daerah. Diketahui beberapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber ekonomi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa jelas dan bermanfaat dan dapat dipahami bagi kalian semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nur Faiza undurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.